Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan nama organisasi Asoka Nawasena yang akan bergerak pada bidang sosial yang beranggotakan Naura Restiani Ilham, Frenika Dwi Antika, Sabila Rahmawati, Aji Bintang Ramadan, Algibran Bilal Ramadan, dan Haikal Nadil Bajaber. Video ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah komunikasi kelompok dan organisasi. Asoka Nawasena bersama Pasti Bisa. Melihat kondisi pada era COVID kemarin, banyak sekali masyarakat yang mengalami krisis ekonomi. Banyak masyarakat yang mengalami bencana dan penurunan dalam kesehatan. Bencana yang terjadi di mana-mana telah memakan korban yang jumlahnya tidak sedikit. Wabah COVID-19 kemarin telah menyebar hampir ke seluruh penjuru dunia dan terdampak terhadap beberapa bidang, salah satunya bidang sosial. Banyak sekali masyarakat yang membutuhkan bantuan, namun karena terhalang masalah finansial, mereka tidak bisa menyelesaikan kendala mereka sendiri. Bencana terjadi kapan saja dan di mana saja tanpa adanya tanda-tanda, dan terjadi berulang kali. Memang sudah banyak lembaga bantuan sosial yang dibuat oleh orang lain, namun kita tahu itu belum merata. Penyaluran bantuan masyarakat tentu akan sangat dibutuhkan dan selamanya akan dibutuhkan. Maka dari itu, kami ingin membuat sebuah lembaga organisasi yang bergerak di bidang sosial. Dalam hal ini, bagaimana kami dapat membantu masyarakat, namun juga bisa memberikan edukasi dan mengajak masyarakat sekitar untuk ikut melestarikan alam kita. Maka dari itu, lembaga kami menyusun rencana yang akan sangat bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Asoka Nawasena, dua kata yang diambil dari bahasa Sanskerta, di mana Asoka adalah tanpa duka, Nawasena adalah masa depan yang cerah. Artinya, dengan dua kata ini, kami ingin membantu masyarakat semua untuk bersama-sama memiliki masa depan yang cerah tanpa harus selalu ditimpah dengan duka. Kami juga berharap organisasi kami bisa menerangi Indonesia yang dilanda duka seperti bencana alam dan sebagainya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Frenika Dwi Antika dengan nomor NIM 150221333. Nah, organisasi sosial Asoka Nawasena ini mempunyai logo dan filosofi loh. Apa aja sih logo dan filosofi pada organisasi sosial kami? Yang pertama terdapat gambar tanah. Pada logo organisasi ini mengisyaratkan untuk memberi bantuan, yang dimana kami akan sukarela dengan memberi tangan kami dalam membantu banyak orang. Lalu ada gambar world atau dunia. Nah, filosofi ini juga yang nantinya kami akan melindungi bumi dengan cara melestarikan alamnya, yang juga tentu menyangkut manusia di dalamnya. Lalu, ada logo orang-orang yang berwarna-warni dan sangat beragam pada logo kami ini. Nah, yang paling penting ini, logo dalam organisasi kami ini adalah ambulan dan motor yang berwarna merah dan putih. Ini menunjukkan objek utama dari isi kegiatan kami, yang dimana ambulan gratis dari kami yang akan siap muncul dalam membantu masyarakat sekitar yang sedang mengalami bencana loh. Lalu yang terakhir ini terdapat logo limbah plastik. Ini memfilosofikan selain untuk membantu, kami juga ingin melestarikan alam dengan cara mendaur ulang limbah plastik dengan suatu hal yang menarik sehingga layak untuk dipromosikan nantinya. Adalah sebuah lambang dari kami para milenial yang siap untuk mengabdi masyarakat, di mana warna-warni ini juga menunjukkan kebahagiaan kami dan keceriaan kami dalam menjalankan tugas-tugas kami yang siap untuk membantu masyarakat. Nah, kalian udah pasti nggak heran dong, setiap organisasi itu biasanya mempunyai visi dan misi loh. Maka organisasi kami, Asoka Nawasena pun mempunyai visi dan misi. Visi kami adalah membantu dalam memudahkan masyarakat sekitar untuk mencari solusi dengan permasalahannya, tanpa harus bingung karena terhalang oleh ekonomi, dan menjadikan organisasi kami sebagai organisasi yang meluas, merata, dan terpercaya tentunya untuk masyarakat. Lalu kita masuk ke dalam visi yang pertama, menjunjung tinggi rasa kemanusiaan dan tanggung jawab. Yang kedua, menyediakan bantuan ambulan, motor, dan mobil tanpa dipungut biaya sepeser pun. Yang ketiga, bertanggung jawab cepat tanggap terhadap isu-isu sosial. Lalu yang keempat, dapat melestarikan alam dan mempromosikan hasil kerajinan tangan. Oke, berikut adalah struktur organisasi Nawasena. Yang pertama adalah ketua dari organisasi kami, yaitu Algibran Bilal Ramadan. Di sini Gibran berfungsi sebagai pemimpin, sekaligus pengawas dari semua kegiatan dan jalannya proses kerja dalam organisasi. Kedua, ada Naura Restiani Ilham sebagai wakil ketua yang bertugas untuk membantu ketua dan menciptakan suasana nyaman bagi anggota yang terlibat. Ketiga, ada Frenika Dwi Antika sebagai sekretaris yang berfungsi sebagai notulensi dan pembuatan proposal ataupun surat-surat kepada pihak eksternal. Keempat, ada Sabila Rahmawati sebagai bendahara yang bertugas untuk menyusun anggaran organisasi beserta menjaga dan mengawasi proses keuangan dalam organisasi. Kelima, ada pengurus bidang perencanaan dan inovasi
yaitu Aji Bintang Ramadan. Di sini Aji bertugas untuk merencanakan segala bentuk kegiatan yang dilakukan di lapangan dan juga memastikan kebutuhan anggota terpenuhi di lapangan. Aji juga bertanggung jawab untuk membuat konsep bagaimana organisasi dapat memperluas ruang cakupan dan layanan yang lebih baik untuk membantu masyarakat. Keenam, ada saya sendiri, Haikal Nadil Bajeber, yang bertugas sebagai pengurus bidang teknologi dan media sosial. Di sini saya bertugas untuk mengelola akun media sosial organisasi ini, di mana saya membuat konsep dalam branding lembaga dan kegiatan bantuan kami kepada masyarakat maupun pihak swasta. Ketujuh, ada bidang informasi dan komunikasi yang menjadi tanggung jawab seluruh anggota. Kami himbau seluruh anggota untuk peka akan informasi bencana alam yang terjadi agar bisa ditanggapi dengan sigap dan tanggap. Saya Al-Gibran Bilal Ramadan akan menjelaskan budaya yang akan diterapkan dalam organisasi kami. Organisasi yang kami jalani ini menerapkan komunikasi horizontal, yang dimana komunikasi ini biasa disebut komunikasi lateral, yang menjalin komunikasi dengan cara penyampaian informasi di antara rekan-rekan kerja yang sama. Organisasi ini juga menerapkan pola komunikasi. Nah, pola komunikasi yang diterapkan adalah pola semua saluran, karena organisasi memegang teguh kerjasama antar rekan-rekan kerja, mengandalkan semua partisipasi anggota, kekompakan, jiwa gotong royong, dan menghargai satu sama lain tanpa memandang jabatan di dalam organisasi merupakan faktor penting jika pola komunikasi yang dipakai pola semua saluran, serta menerapkan komunikasi horizontal yang berhubungan dengan visi dan misi organisasi. Ada beberapa sistem makna yang diterapkan di organisasi ini. Yang pertama, organisasi yang bersifat transparan. Kedua, setiap anggota dalam organisasi memiliki tingkat tanggung jawab dan inisiatif yang tinggi. Yang ketiga, memiliki struktur yang jelas. Keempat, mampu menyelesaikan konflik antar internal dengan sangat baik. Yang kelima, organisasi ini memberikan fokus terbesar kepada para anggotanya. Yang keenam, organisasi ini wajib menerapkan sopan santun antara anggota organisasi. Yang ketujuh, anggota organisasi harus memiliki sikap jujur, bertanggung jawab, disiplin, tolong-menolong, dan menghargai orang lain. Yang kedelapan, anggota memiliki fokus untuk mengayomi dan membantu masyarakat secara luas. Yang kesembilan, menciptakan inovasi dengan mengembangkan ide kreatif. Yang terakhir, organisasi sosial ini terikat dengan kedisiplinan organisasi dalam setiap tindakan. Nah, selanjutnya yaitu identitas organisasi. Yang pertama yaitu memiliki visi dan misi yang jelas. Yang kedua, mempunyai asas pendirian berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga yaitu lambang, yang mana sudah dijelaskan oleh Ica di atas. Yang keempat, seragam, yaitu putih melambangkan harapan. Hitam melambangkan kekuatan dan keseriusan kami dalam organisasi ini, dan lambang tangan bersatu pada baju bagian belakang melambangkan kebersamaan, yang berarti bersama kami kuat. Yang kelima yaitu pelang, di mana pelang yang dimaksud adalah penanda keberadaan organisasi ini. Selanjutnya, organisasi ini akan bergerak di bidang sosial, di mana berhubungan langsung dengan masyarakat sekitar yang membutuhkan bantuan. Selanjutnya ada rancangan jangka pendek dan rancangan jangka panjang. Rancangan jangka pendek ini ada 5 poin. Yang pertama, kami akan mengikuti festival-festival atau event-event untuk mempromosikan atau menjualkan barang atau karya dari masyarakat atau kami berupa hasil kerajinan tangan dari limbah plastik. Alasannya karena produk lokal ini sudah dapat bersaing dengan produk impor dan sangat kreatif. Yang kedua, kami memiliki program kerja yaitu membantu masyarakat dan melestarikan alam. Kami akan memilih produk lokal yang berbahan limbah plastik karena hal ini dapat meminimalisir penggunaan limbah plastik, dan kami ingin mengedukasi masyarakat untuk menjaga atau melestarikan lingkungan alam. Yang ketiga, kami mengajak masyarakat untuk membeli produk kami. Hasil dari penjualan ini akan kami dedikasikan untuk masyarakat dan untuk menambah modal untuk membeli atau mempunyai ambulan motor, yang dimana ini menjadi objek utama kami dalam organisasi ini. Yang keempat, kami akan menyediakan ambulan motor tanpa dipungut biaya sepeser pun sebagai langkah awal kami untuk membantu masyarakat atau mengerti kepada masyarakat. Yang kelima, guna menambah dana pemasukan, kami akan menyewakan ambulan kami untuk acara-acara yang sedang berlangsung seperti konser, demo, dan lain-lainnya. Lalu kami akan stay selama event itu berlangsung. Lalu ada rancangan jangka panjang. Rancangan jangka panjang ini kami akan membuat festival, di mana festival ini merupakan wadah UMKM masyarakat. Dari festival itulah kami terjun langsung, di mana event itu ya kami yang bertanggung jawab dan kami yang menghandle. Terus yang kedua, setelah dana kami sudah terkumpul dengan jumlah yang banyak, kami akan memperbanyak ambulan kami, tidak hanya ambulan motor, namun ada juga ambulan mobil. Dan fasilitas serta kenyamanannya akan lebih memadai. Ketiga, setelah memiliki ambulan motor atau mobil, kami akan memperluas titik posko kami, di mana yang membutuhkan bisa langsung mengontak kami di posko tersebut. Yang keempat, kami akan membranding program kerja kami untuk bekerja sama dengan pihak rumah sakit atau mitra rumah sakit dalam pelayanan ambulan kami. Yang kelima,
Kami ingin mewadahi bagi dokter yang ingin ikut serta dengan sukarelawan terjun langsung dengan kami untuk membantu masyarakat sekitar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, mempromosikan dan menyebarkan informasi atas event jualan melalui platform media sosial. Yang kedua, memasarkan hasil kerajinan tangan UMKM lokal ke khalayak luas melalui marketplace. Yang ketiga, membuat website sebagai kanal utama dalam penyaluran informasi yang bersangkutan dalam organisasi kami ataupun melakukan proses donasi melalui website. Kemudian, menjalin kerjasama dengan influencer yang dapat mempresentasikan nilai-nilai positif pada organisasi kami. Yang selanjutnya, pembentukan call center untuk menampung dan menyalurkan permintaan ambulans. Yang terakhir, pembuatan aplikasi yang bernama My Nawasena yang akan menggantikan call center dan website yang digunakan untuk melakukan permintaan lainnya. Asoka Nawasena yang bergerak pada bidang sosial. Semoga rancangan kegiatan dalam organisasi kami bisa dapat membantu masyarakat sekitar dan bermanfaat untuk mereka juga. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asoka Nawasena bersama kita pasti bisa.